Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram ya. Hari ini kita di tatap muka yang kelima, mata kuliah agroekologi. Kita akan membahas sistem tanah dan tanaman. Sistem tanah dan tanaman yang pertama adalah struktur model transportasi air untuk kontinum tanah ke daun dengan memasukkan yang diuraikan dalam kotak. Yang kedua, komponen akar dan tunas diwakili oleh jaringan resisten yang masing-masing komponen bervariasi sesuai dengan fungsinya yang dimasukkan dalam kurva kerentanan di silem. Yang ketiga, lapisan akar mencapai kedalaman tanah yang berbeda sesuai dengan profil area akar yang dimasukkan. Lapisan kanopi mencerminkan area daun yang dimasukkan dalam profil Y. Yang keempat adalah tanah dimodelkan sebagai sistem yang risofil yang menghubungkan akar ke tanah curah dari input Y dan K. Model yang memprediksi transportasi E sebagai fungsi atau input. Oke, lalu yang berikutnya ini adalah bagaimana proses transpirasi. Ya, secara ringkas proses transpirasi ya. Proses transpirasi adalah tanaman mengendalikan jumlah air yang hilang melalui transpirasi atau pernapasan atau transpirasi penguapan ya, dengan membuka dan menutup stomata. Sel-sel di sekitar stomata menjadi kurang lebih kaku yang menyebabkan stomata membuka atau menutup. Dalam suasana kering seperti di gurun, stomata tanaman tetap tertutup hampir sepanjang waktu. Ini untuk menjaga bagaimana air tetap ada dalam tanaman. Dengan demikian, tanaman gurun menjadi atau memiliki tingkat atau penguapan transpirasi yang rendah. Ya, misalnya kurma gitu ya, kaktus gitu ya. Hal sebaliknya terjadi pada tumbuhan yang hidup di hujan tropis ya, atau yang banyak air atau kelembabannya tinggi gitu kan. Nah, ini bagaimana proses stomatanya ya. Nah, ini juga proses stomatanya di sel-selnya seperti apa. Ini akan didalami transpirasi, respirasi, fotosintesis di budidaya tanaman ya, atau juga mata kuliah fisiologi. Nah, ini juga bagaimana proses-proses di tubuh tanaman ya. Jelas ya. Nah, ini juga bagaimana proses transpirasi di alam ya. Di alam ini ada atmosfer, kebutuhan apa yang disiapkan, ada radiasi sinar matahari, ada suhu udara ya, ada juga suhu tanah ya, soil temperatur, dan kedalaman tanah ya, soil deep, kedalaman tanah, dan juga bagaimana soil moisture ya, dari pemupukan yang diberikan ke tanah. Ini adalah soil tekstur ya, dari tekstur dan lain-lainnya. Ini adalah kondisi ada di tanah. Ini ada daun, stomata daun membuka dan menutupnya ya. Preregulasinya kayak apa ya. Proses sintesisnya ini energi yang terbuang, yang tersimpan seperti ini ya. Nah, ilustrasi tentang penurunan potensi air untuk suatu tanaman ya, ini ya, kelihatan sekali. Soil, water, roots, akar ya, stem, batang ya, dan juga ini daun, leaves. Dan di sini mohon nanti dicermati lebih lanjut tentang perkuliahannya hari ini ya. Lalu ini adalah suatu siklus juga, lingkaran tanah, air, dan tanaman. Kita akan mendalami itu terus karena ini agroekologi ya. Di sini ada lingkaran tanah atau disingkat lingkaran tanah, air, dan tanaman, LTAT, merupakan sistem yang dinamik dan terpadu, di mana air mengalir dari tempat dengan tegangan rendah menuju tempat dengan tegangan yang tinggi gitu ya. Air dikembalikan ke tanah melalui hujan turun ya, misalnya kita mulai dari sini, turun, masuklah ke dalam tanah. Dalam tanah ketemu dengan akar, rambut-rambut akar, dia masuk ke sini, atau dia menguap naik ke atas langsung ke sana.
Kalau masuk ke air, masuk ke akar, ke stem, ke batang, ke daun, distribusikan, bla 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 yang lainnya, dia juga akan menguap, hilang melalui stomata. Stomata daun tentunya melalui transpirasi, ya, penguapan. Nah, penguapan, terus di alam lagi kan, di atmosfer lagi. Air kembali ke atmosfer. Namanya adalah evapotranspirasi, kembali ke atmosfer. Berarti akan terus berputar, siklus, terjadi siklus. Nah, ini juga akan terjadi siklus yang terus menerus, ya. Evapotranspirasi, atau penguapan melalui daun, ya, penguapan air melalui daun, harus stomata daun. Nah, ini sumber dari perilaku air yang ditambahkan ke dalam tanah. Transpirasi naik ke atas, irigasi turun, evaporasi naik, gitu kan. Run up ini adalah aliran permukaan, aliran air di atas tanah, ya, ini ya, di atas tanah, di aliran permukaan tanah. Hujan turun, ini zona penangkaran, ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana hubungan air, tanah, dan tanaman, ya, ini, ya, transpirasi, ya, evapotranspirasi, irigasi, ya, subsoil water, leaching, percolation, kapil. Nah, ini nanti dipelajari di dalam ilmu tanah. Saya hanya mendekatkan untuk ilmu-ilmunya supaya kenal lebih awal. Nah, ini neraca air tanah, neracanya seperti apa lebih didalami nanti di pengelolaan air di semester 7. Saya hanya stimulan di depan saja. Oke, yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk perkuliahan di hari ini, ya. Tatap muka yang kelima terkait dengan sistem tanah dan tanaman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.